Hari ini kita mau maintenance, apa aja yang kita butuhkan sebelum kita maintenance bisa dilihat di bawah sini. Hari ini kita mau melakukan maintenance, ini adalah alat-alat yang dibutuhkan. Selang, pinset, ini spons kasar, sendok teh, ini adalah serokan yang saya modif, jadi ada spons busa halusnya untuk di sela-sela jadi bisa masuk. CO2 cair, pupuk cair untuk tumbuhan. Ini biasa dibilang cairan biru atau methylene blue. Tuh, fungsinya buat kesehatan ikan juga. Kalau sirip ikan yang kurang bagus atau ada robek-robek nih bisa dipakai ya. Gitu. Jadi setiap kali pergantian air tetap dikasih ini kayak sekitar 1 sendok teh untuk penetralisir air juga. Juga ini pasti bakteri starter, kira-kira 1 kecrot cukup, tapi saya biasanya pakai 1 kecrot di air, 1 kecrot di bagian filter gitu. Oke, kita mulai aja yuk, check it out. Lalu listrik kita mati dulu karena kita mau ngobok-ngobok air. Walaupun aman, pastiin supaya bisa lebih aman lagi, jangan ambil resiko sedikit pun. Nah, ini saya pakai filternya sekaligus sebagai skimmer. Jadi skimmer sekaligus filter karena akuariumnya nggak terlalu gede dan sudah ganti beberapa kali filter. Nanti kita bahas. Saya pakai beberapa filter sebelumnya, hang on. Tapi akhirnya saya putusin, saya lepas semua hang on, cuman pakai si skimmer filter. Oke, now kita lihat di sini ada beberapa tumbuhan yang udah mulai hijau cantik, tapi ada juga beberapa yang mati. Oke. Nah, sekalian trimming. Jadi cara water changing itu gampang. Kita butuh selang seperti ini, selang kecil. Caranya adalah ini selangnya dicelup ke dalam air. Ujung sininya dicelup ke dalam air seperti ini. Oke, kita celup lagi. Nah, di dalam selang ini udah ada air nih, keisi air. Ujung-ujungnya kita pegang. Satu ujung kita tutup pakai jari kita. Satunya lagi kita akan celupin ke dalam akuarium. Nah, ujung yang kita tutup pakai jari kita masukin ke dalam gambar atau ke dalam ember atau ke dalam wadah pembuangan. Ini udah nyedot nih. Nah, ini udah nyedot kotoran-kotoran, kita sipon seperti ini. Ini namanya disipon. Nah, ambil. Sambil airnya kita buang, kita gosok kacanya guys, seperti ini kita gosok. Kita nggak tangan nggak bisa masuk ke sela-sela teman-teman. Kita pakai ini hasil modifikasi. Biasa kalau beli lumayan tebal, kalau ini tipis. Nah, kita bisa masuk ke sela-sela guys. Jadi air yang di dalam selang ini bawa air ke dalam pembuangan. Nah, supaya lebih bersih karena kan di substrat ini kan sebenarnya banyak kotoran nih teman-teman. Nah, saya pakai sumpit bambu ini untuk ngucek-ngucek substrat supaya kotoran-kotoran di dalam substrat ini bisa keangkat nih, bisa naik ke permukaan. Nah, udah naik ke permukaan kita sedot ya. Itulah kenapa kita harus pakai sedotan yang kecil, karena dulu saya pakai sedotan yang lumayan gede. Pakai sedotan yang lumayan gede ini, sedotan selang, pakai selang yang lumayan gede.
cepet banget, jadi airnya udah surut banyak, kotorannya belum kesedot banyak gitu. Cukup, kita sudah menguras sekitar 40% air. Oke, saya rasa cukup. Setelah itu kita mulai sebentar lagi akan mengisi air. Oh, ini ada pohon yang copot, teman-teman. Nah, ini ada satu pohon yang copot. Batangnya lumayan membusuk karena dia masuk sejak awal. Apa kita buang aja batangnya, kita nggak peduli itu. Kita tancap lagi di mana ini tadi dia. Perlengkapan di sini nanti air kita masukin ke dalam filter, pakai air yang tadi buangan akuarium tadi kita pakai untuk nyuci filter gitu. Jadi nyuci filter tuh gampang buat kita akuarium aquascape yang kecil yang nggak terlalu gede ya, 40 cm. Ini namanya biofil, fungsinya sebagai penyaring juga sebagai rumah bakteri. Oke, busa anggap lah busa karbon. Nah, ini orang bilang kapas atau dakron yang warna putih. Kalau udah jadi mungkin kalau yang bagus punya kayak high tech punya yang lapisannya lumayan tebal, teman-teman bisa pakai untuk 2 minggu sampai 3 minggu baru diganti. Jadi kalau udah hitam begini ini mesti diganti. Yang ini nyucinya nggak usah bersih-bersih, jadi bukannya pakai air pump lagi, jangan dikucurin pakai air pump karena di dalam sini sudah ada bakteri baik. Bakteri baik ini berfungsi untuk mengolah atau mengurai kotoran ikan atau bakteri jahat jadi sesuatu yang baik, gitulah kira-kira ya, atau menetralisir, mengolah amonia gitu. Gayanya kayak orang pinter ya, padahal ya baca juga sih. Nah, ini kenapa saya bikin kecil gini? Nah, ini bisa buat nah ini bisa diulap nih. Lihat, nah ini nggak dijual guys yang kecil gini. Ini bikin aja sendiri. Oh, pakai lem Korea. Nah, ini kita bisa bersihin kok. Oke. Jadi sesimpel itu teman-teman. Nah, ini kita kucek-kucek di dalam air bekas sedotan akuarium tadi. Nah, dakron putihnya kita udah ada yang baru sekarang gitu. Kita bikin kotaknya, kita samain kotaknya, kita bikin. Ini agak lama sedikit karena karena ini dalam 4 bulan. 4 bulan ini maintenance. Nah, kita ukur maintenance kali ini agak sedikit lama karena ini adalah maintenance bulanannya. Nah, gitu. Jadi per 2 minggu sekali saya ganti kapas ini, ganti dakron. Jadi harus digunting lagi, ganti air biasa setiap minggu 20% sampai 30%. Per 1 bulannya saya ganti sekitar 40 sampai 50% plus trimming. Jadi kalau ada tumbuhan-tumbuhan yang mati, tumbuhan-tumbuhan yang harus dipotong, ini kan saya kan pakai tumbuhan yang low light. Nah, nanti ada lagi, nanti saya bikinin lagi ya. Tumbuhan low light, medium light, highlight gitu. Don't worry, kita sama-sama belajar. Dakron kapas putih kita masukin ke dalam sesuai ukurannya. Oke. Nah, ini salah satu fungsi capit nih, ngatur sana sini di daerah posisi di dalam si filter. Jadi filter ini nanti kita bikin juga lah ya review soal filter. Akhirnya hatiku jatuh kepada filter skimmer seperti ini. Ini skimmer filter. Kepake atau enggak kepake, jawabannya itu.
Ini kalau beli cuma dapat ini satu. Nah, kita modif sedikit. Nah, kita modif sedikit. Kita tambahin si Dacron kapas putih. Nah, seperti ini. Proses peletakan filter juga ada tekniknya, guys. Gitu. Kalau saya taruh di sini di pojok bagian belakang pojok. Oke, sekarang kita mau isi airnya ke dalam akuarium. Jadi kalau ngisi air supaya nggak mengacak-acak substrat adalah dengan plastik. Cari plastik yang agak lebar, plastik apa aja bebas. Taruh di atasnya seperti ini. Oke, bisa dilihat. Nah, ini di atas akuarium seperti ini. Nanti kita kucurin airnya. Kucurin pelan-pelan ke atas plastik. Tujuannya adalah jadi dia nggak ngancurin substrat, nggak ngacak-ngacak hardscape-nya teman-teman juga gitu. Jadi dia nyebar airnya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, jadi nyebar. Jadi air cuma menyebar di permukaan. Kita ulang terus sampai airnya penuh. Kira-kira 2 cm atau 1 cm dari permukaan. Kita tambahin bakteri starter, satu kecerot di sini, satu kecerot di dalam filter. Tambahin pupuk cair sekitar 1 sendok teh, seperti ini. Oke. Sekarang kita tambahin CO2 cair. Bahkan CO2 cairnya kira-kira segini tuh kurang lebih 20 tetes, 20 sampai 21 tetes. Udah. Diaduk. Terus diminum. Oh, jangan teman-teman ya. Tidak untuk diminum. Taruh lagi di sini. Nah, jadi seperti ini konsepnya. Oke. Terakhir adalah si biru.
Kasih aja dikit, tetap. Selesai. Tuh. Jangan lupa dilap kacanya supaya kaca di bagian luar supaya nggak jadi jamur kaca. Jamur kaca nanti jadi jelek, akuariumnya ada bekas-bekas bintik air gitu loh. Sekarang pasang lagi lampunya. Jadi CO2 cair itu berfungsi ketika lampu nyala. Jadi pastiin waktu itu masuk lampu nyala atau cahaya masuk. Gitu. Nah, ini belum dilap nih. Air masih kurang, nanti kita tambahin lagi. Oke, jadi itu adalah proses maintenance mingguan atau jadi bisa dibilang bulanan. Kalau bulanan jadi lebih lama sedikit daripada mingguan. Karena ada beberapa proses yang biasanya mingguan kita nggak lakuin, di bulanan kita lakuin.